Iya beli. Banyak Pak. Oh, nggak boleh. Nanti itu bisa ditangkap polisi karena nanti kalau dilaporkan proses nanti karena melanggar undang-undang perbuatan yang tidak mengenakan. Ya. Lanjut anak. Yang ketiga, mengucilkan, mengecualikan anak-anak dari game online, aktivitas atau grup pertemanan. Di sini main game online semua, PUBG, Ya. Legend. Ada sebagian. Nah ini ngancung sudah Pak. Waktu main game online, adik-adik tidak boleh temannya yang biasanya yang nggak bisa mainnya itu dikucilkan. Kamu jangan sama saya, kamu nggak bisa main, nah itu nggak boleh. Ya, ada yang gitu temannya, kayak milih-milih teman, yang temennya yang nggak bisa, nggak diajak main game atau main apapun. Jadi itu nggak boleh ya, adik-adik. Yang kedua yaitu perundungan fisik atau physical bullying. Bentuk tindakan kekerasan yang dapat dilihat secara langsung antara pelaku dan korbannya. Bentuk dari perundungan fisik antara lain seperti memukul, menginjak kaki, menjambak, menendang, dan lain-lain secara berulang-ulang. Ada yang ini, tangannya usil, biasanya suka pukul temannya atau jiwit temannya. Banyak Siapa? Oh, nggak boleh ya. Jadi siapa namanya? Hah? Alan kelas berapa Alan? Kelas 5. Alan besok nggak boleh ya. Biasanya apa? Mukul atau jiwit? Biasanya mukul, suka mukul. Biasanya itu terkait tentang Pak. Apa namanya itu kalau perundungan terhadap seksual Pak. Dia Pak. Ngintip. Ini apa? Kadang apa yang telah dijelaskan oleh Pak siapa dah? Pak Nanang. Nah itu kayak tadi itu yang pegang-pegang gitu. Ya. Terus ada lagi tentang kejahatan juga Pak, kayak jahil gitu loh Pak. Kalau dia seneng jahilin temennya, tapi kalau dia dijahilin lagi ngamuk Pak. Gitu. Bukan Alan, tapi Husen. Itu Pak. Masih kelas 1 itu Pak. Intinya kalau selama ini saya lihat Pak, kayaknya hanya dikasih seorang ibu yang ada dan ibunya keras banget Pak, dan dikasih seorang bapak hilang dia Pak. Karena selama saya pantau, saya dekati dan saya terjun tanya-tanya ke Pak kampungnya, itu memang sosok bapak nggak ada. Terus saya nikmati Husen itu. Kalau Husen dengan saya itu kayak anak dan bapak dah gitu. Makanya teman-teman, kenapa kok tiba-tiba dia kalau ke saya senang? Karena memang dia sosok bapak nggak ada gitu. Mungkin saya butuh ilmu bagaimana, karena kan tidak semua guru itu kan terbatas Pak. Meskipun banyak ilmu, kadang-kadang kan butuh pemasukan lagi. Bagaimana sih kita sikap? Karena saya keras Pak, tanya sama siswa. Guru yang paling keras itu adalah saya. Tanya. Tapi di dalam kekerasan saya melatih bagaimana mereka mempunyai sikap disiplin, tapi psikisnya. Nah, karena saya ingin melihat psikis mereka itu tanggung jawab aslinya. Berusaha bagaimana mereka bertanggung jawab seperti itu. Nah, setelah saya melakukan seperti itu, mereka hanya pada saat ada saya. Tidak ada saya, seperti liar lagi gitu loh Pak. Itu mungkin. Jadi mungkin ini sekedar memberikan wawasan kepada pihak guru. Ya Pak. Karena memang tidak semua murid yang ada di sini ini mempunyai orang tua yang lengkap. Iya betul Pak. Karena salah satu produk broken home ya akhirnya seperti itu ya. Jadi memang guru ini tugasnya sangat berat.
dengan kondisi yang saat ini adanya perlindungan undang-undang perlindungan anak ini membatasi ruang gerak guru juga. Guru bertindak keras bisa dilaporkan kan gitu. Nggak bertindak karena sudah melampaui batas kewajaran. Jadi seninya gini, mungkin kalau ada waktu memang diajak konseling secara khusus. Jadi keinginannya anak ini apa, kalau hobinya memang hobi apa, kita ajak untuk selalu dia bertindak aktif. Nah, biasanya ada anak-anak ini yang senangannya aneh-aneh. Nah, kita arahkan aja kesenangan itu. Mamanya senang menggambar, ya bisa kasih buku gambar dan kita motivasi bahwa menggambar itu salah satu pelambat rasa emosi. Jadi memang apa yang dikatakan dengan masalah butuh sosok apa ya orang yang jadi panutannya, terutama bapak yang mungkin karena ibunya nggak punya suami, tidak ada yang biasa diajak rembuk, sehingga ketika mengalami sesuatu hal biasanya pada anak. Efeknya apa? Anaknya akhirnya temperamen kan gitu, terbawa ketika di sekolahan. Ini banyak kasus-kasus seperti itu. Jadi pandai-pandainya bu guru atau pak guru mengawasi murid-muridnya, kira-kira gejala apa yang akan ditimbulkan oleh anak ini. Ini perlu kita cari latar belakangnya. Kita bisa memanfaatkan tokoh agama atau orang yang disegani sama orang tuanya. Karena apa? Efek dari dampak dari orang tua melakukan kekerasan kepada anak ini terbawa juga akan mudah melakukan kekerasan kepada orang lain karena pelampiasan juga kan itu. Jadi kalau isi rumah tangga itu harmonis, maka dampaknya ke anak ini akan mudah bergaul, tingkah lakunya sopan santun, pasti karena apa? Bentuk perhatian orang tua yang kasih sayangnya yang sangat berlebihan. Jadi ini perlu saya buka sedikit ya, bukan berarti membuka aib teman saya. Beliaunya ini juga korban broken home, beliaunya. Tetapi karena didikan dari mbahnya yang seorang tentara sudah mendidik secara disiplin, akhirnya kebawa oleh Pak Arman ini untuk selalu bertindak disiplin. Pelampiasannya Pak Arman apa? Dia mengikuti ekstrakurikuler menghafal Al-Quran di sekolahnya. Ya, jadi karena ketatnya mbahnya sehingga mampu mendidik karakter yang bagus. Kadang di sini kan enggak. Ketika orang tuanya bercerai, mbah ini nggak mengambil alih tanggung jawab sebagai orang tua pengganti. Itu. Saya sendiri waktu masih kecil, mulai bayi pada putra ikut mbah. Saya tidak pernah ikut orang tua. Ikut orang tua itu kelas 6 SD. Tidak boleh kotakan, tidak boleh kotean. Nanti tangannya dipotong nanti. Jadi saya dengan orang tua ikatan emosional saya itu kurang, komunikasi itu kurang. Tapi karena didikan saya dari mbah itu sangat ketat, adab sopan santun saya ditekankan di situ sehingga saya punya karakter seperti saat ini ketimbang dengan saudara-saudara saya yang lain. Nah, ini adalah salah satu tugas berat dari seorang guru ya. Sebenarnya orang tua kadang begini pikiran orang tua. Yang penting anakku sekolah. Di sekolah urusan guru. Dan guru sekarang terbatas oleh undang-undang perlindungan anak. Iya kan? Kalau dulu zaman saya pukul pakai penjalin rotan, cedek, tidak berani ngomong ke orang tua. Tambahin pasti. Nah, begitu udah hafal tugas mengamalkan apa, cubit, dulu kan punya panjang-panjang kan. Cubit pasti susu, cubit. Kalau sekarang kan dilaporkan masalah pelecehan seksual, nah, kan betul. Jadi tugas guru saat ini sangat berat, beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu ini mengajar sama mendidik. Kalau sekarang mengajar saja karena takut resiko berat mendidik. Kenapa? Ketika kita melakukan pendidikan secara keras, orang tua komplain, banyak kejadian-kejadian orang tua yang melaporkan guru negur karena nggak sholat berjamaah dilaporkan dituntut sampai 50 juta. Terus ada yang di mana lagi itu sampai murid nantang kelahi gurunya. Ya ini dari produk-produk orang tua
yang tidak memahami karakter anak. Karena apa? 75% perilaku anak ini dipengaruhi oleh lingkungan. 25% itu 10%-nya itu lingkungan sekolah, 15%-nya lingkungan keluarga. Ini tidak pernah didasari oleh pemikiran orang tua sekarang. Yang penting anak saya sekolah, ketika mau jadi apa, mau bertingkah seperti apa, begitu ditinggal oleh gurunya, laporan biar viral gitu. Saya sendiri sebenarnya jengkel dengan undang-undang perlindungan anak ini. Karena apa? SDM manusia Indonesia ini belum memahami, gitu loh. Makanya kalau di luar negeri sudah antara anak dengan orang tua seakan-akan sudah orang lain, karena menyangkut hak asasi manusia. Jadi anaknya belum cukup umur membawa cowoknya mau bertingkah apa, orang tua sudah terbatasi oleh HAM itu. Jadi mungkin karakter dari anak ini bisa sedikit keinginannya apa, hobinya apa, bisa kita motivasi ke sana. Jadi perbanyak untuk melakukan konseling atau pelajaran-pelajaran yang bisa menyenangkan hati mereka, karena biasanya ini butuh kasih sayang atau butuh perhatian lebih dari kita gitu. Ya ini tugas berat kita kan, sebenarnya bukan hanya guru atau saya, tapi semua elemen masyarakat harus ikut terjun di situ. Mungkin itu aja Pak gambaran dari saya, bisa dilanjut ke sana. Terima kasih Pak Nana atas tambahannya. Yang ketiga yaitu perundungan verbal atau verbal bullying. Apa itu? Perbuatan yang dilakukan dengan menuliskan atau mengucapkan kata-kata atau kalimat yang tidak mengenakan kepada seseorang secara berulang-ulang. Contoh, tadi siapa namamu? Kipli ya? Kipli, Jepli bilang ini, aduh, kamu main sendiri aja, kamu kan miskin, kan nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Seperti dan yang kedua yaitu memanggil teman dengan menggunakan nama orang tua secara kasar. Dan Kiki memanggil orang tuanya Aldo. Banyak. Seumpama orang tuanya Aldo namanya Jono. Aldo, Jono. Kin sini John nggak boleh gitu, itu bisa dilaporkan karena perbuatan tidak mengenakan. Aldo mau dibawa ke polsek, nggak mau. Terus kamu siapa namanya? Kok dia minta itu? Alan itu juga kayak gitu sering Pak Ya. Nah, Banyak Pak, boleh. Banyak, bukan hanya Alan saja. Semua ya semuanya dengarkan ya, nggak boleh memanggil nama orang tua ya. Kalau memanggil orang tua nanti lapor saja ke bapak itu ibu gurunya ya. Kalau ada yang manggil nanti bisa dihukum Pak ya, dihukum seperti diberikan tugas atau yang banyak gitu, bisa juga yang buat anak-anak itu jerah. Mengapa kasus perundungan dan kekerasan seksual jarang dilaporkan? Nah, ini juga menjadi kasus yang penting. Yang pertama yaitu merasa takut akan pembalasan. Seperti sebab Alan melakukan mengolok-olok Aldo, terus Aldo nggak mau melaporkan karena Aldo takut sepulang sekolahnya nanti dipukul sama Alan. Dan kamu itu harus lapor kalau seumpama kamu diolok-olok sama Alan. Ya semuanya gitu ya, harus berani melaporkan kepada gurunya, kalau enggak ke orang tuanya. Harus itu kalau dapat kekerasan atau perundungan dari teman-temannya, seperti yang tadi itu panggil nama orang tua, kayak mengolok-olok kamu. Nah itu
bilang ke orang tuanya atau ke gurunya dulu, biar yang yang mengolok-olok bisa dihukum sama gurunya. Jangan takut, nggak boleh takut. Yang kedua, merasa malu karena tidak bisa membela diri. Biasanya itu takut dianggap cemen, dianggap pemalu, dianggap penakut. Kalau lapor gitu harus berani. Kalau lapor itu malah yang benar, yang pemberani. Kalau melaporkan itu malah dianggap pemberani, bukan penakut. Karena berani melapor, berani membela kebenaran. Karena mengolok-olok itu suatu tindakan yang tidak boleh, yang dilarang, yang bisa menyebabkan psikis temannya itu menjadi down, jadi turun, tidak mau sekolah. Ya, ada yang gitu tidak mau sekolah karena sering diolok-olok temannya. Ada yang tidak mau sekolah. Yang sering diolok-olok siapa? Biasanya yang sering diolok-olok, yang sering dihina. Siapa biasanya? Ayo bilang yang sering dihina siapa? Yang biasanya jadi bahan bully-bulian. Bilang sih, saya Pak gitu. Gimana kan biasanya? Biasanya kemanakan? Oh, biasanya diolok-olok apa? Dikatain apa? Nggak usah takut. Gak usah takut, kan ada Pak Polisi, ada Pak Anang juga. Kasih tahu. Diolok apa biasanya? Ya berhenti yang itu. Iya, biar berhenti yang ngolok-ngolok. Kalau Vivi ngomong sekarang, nanti teman-temannya itu nggak akan ngolok-ngolok Vivi lagi, nggak akan memperlakukan Vivi semena-mena lagi, gitu loh. Ayo, berani dong. Nggak mau. Ya, teman-temannya tidak boleh mengolok-olok temannya yang lain. Ngolok-ngolok TV nggak boleh. Nanti teman-temannya yang lain, kalau ada temannya yang ngolok-ngolok, wajib lapor. Nanti saya sering kesini karena saya Babin Kamtibmas Gunung Putri. Nanti saya akan sering menanyakan kepada Bapak Ibu guru, apakah masih ada yang ngolok-ngolok temannya. Kalau masih ada, saya bawa ke polsek sama Pak Nana. Di sana ada sel, Pak Nana ya, selnya kosong. Kalau masih ngolok-ngolok, saya masukkan sana. Nanti tidur di sana sama saya, sama Pak Nana juga. Ya, janji ya, tidak boleh mengolok-olok temannya ya. Mana suaranya? Janji ya. Lemes lagi kan? Ingat, Alam, ya, nggak boleh ya. Jepli. Yang ketiga, takut membuat khawatir orang tua. Jadi kalau lapor itu tidak membuat khawatir orang tua. Harus lapor ke orang tua. Kalau takut ke orang tua, lapor ke gurunya dulu. Nanti biar bapak ibu gurunya yang membantu lapor ke orang tua. Jadi kalau adik-adik diolok-olok atau dihina, dicaci, lapor ke bapak ibu guru dulu. Kalau nggak berani, minta temannya untuk barengi guru. Kalau takut lapor. Yang keempat, dianggap menjadi pengadu. Kalau melapor itu tidak, kalau menurut saya lapor itu tidak menjadi pengadu. Karena apa? Karena lapor itu suatu kewajiban, karena membela kebenaran. Kalau kalian dihina, dicaci, tidak mengadu, itu salah. Karena kalian membela orang yang salah, meneruskan teman-teman kalian yang salah itu tetap nakal sampai, karena nggak ada yang berani melapor, akhirnya diterus-teruskan nakalnya itu sampai temannya jadi korban tidak mau sekolah, malah sekolah karena takut dihina temannya, karena tidak diajak main temannya. Ya, lanjut.
dampak perundungan dan kekerasan seksual, dampak bagi kesehatan, rentan sakit. Nah, orang yang hina, janji itu biasanya rentan sakit. Kenapa? Karena psikisnya itu turun, karena mentalnya turun, karena merasa tidak nyaman. Makanya rentan sakit, mudah sakit. Jadi kalau ada adik-adik teman-temannya itu suka ngolok-ngolok, laporkan kepada gurunya. Nanti gurunya lapor kepada pihak kepolisian. Nanti saya yang akan menindak. Ya. Yang kedua, dampaknya sulit tidur. Sulit tidur karena kepikiran. Kepikiran kenapa? Waduh, besok saya sekolah, nanti saya dihina lagi sama teman saya. Makanya terus kepikiran, nggak bisa tidur. Malam-malam nggak bisa malah sekolah. Di sekolah nanti ngantuk karena di rumah nggak bisa tidur. Di kelas tidur, waktunya pelajaran tidur, dan akhirnya nilainya jelek. Dan tidak bisa teruskan ke jenjang lebih tinggi, contoh ke SMP, SMA. Katanya di sini mau jadi dokter, polisi. Kalau mau jadi dokter atau polisi, nilai-nilainya harus bagus. Ya, harus rajin belajar, giat olahraga, dikurangi main HP-nya, main TikTok, main game, nah itu dikurangi. Yang ketiga, dampaknya sakit kepala. Kenapa sakit kepala? Karena kepikiran terus. Mau lapor nggak berani, mau ini nggak berani, mau sekolah takut. Akhirnya kepikiran terus, nggak bisa ngapa-ngapain. Sakit kepala. Yang keempat, gangguan pencernaan. Dan pencernaan ini biasanya lambung. Kalau kepikiran itu biasanya nyerang ke lambung. Jadi keempat ini karena otaknya ini sering kepikiran. Keempat dampak ini, rentan sakit, sulit tidur, sakit kepala, dan gangguan pencernaan ini karena karena kepikiran terus, takut, merasa takut melapor, bingung, atau melapor atau tidak itu bingung biasanya. Yang kedua yaitu dampak psikologis depresi, perasaan tidak berharga, cemas, takut, dan emosi yang tidak stabil. Biasanya diolok-olok itu korbannya itu rasa cemas, takut. Ya, jadi siapa namanya tadi? Vivi. Namanya siapa? Vivi. Nah, Vivi tidak boleh takut kalau diolok-olok temannya. Harus berani melapor, ya Vivi. Nah, harus berani melapor. Kalau temannya tahu Vivi diolok-olok, lapor ke gurunya. Pak siapa? Pak Pur. Lapor Pak Pur. Atau ke Pak Kepala Sekolah. Boleh. Semuanya guru juga boleh. Harus melapor kalau ada temannya melakukan kekerasan seksual atau mengolok-olok, itu harus bilang kepada Bapak Ibu guru ya. Yang ketiga, sikap ekstrim, menutup diri dari lingkungan, menyakiti diri sendiri atau orang lain, dan bisa-bisa bunuh diri. Ya, jangan sampai ada temannya yang jadi korban sehingga bunuh diri atau menyakiti diri sendiri. Ada yang tahu kemarin ada yang kasus menyayang tangannya sendiri. Ya, ada Pak. Ya, itu kenapa? Itu menjadi korban bullying. Jadi bullying ini sangat-sangat penting. Nah, ini contohnya, ini ada ini ngantuk ya. Ini jangan-jangan ini korban bullying ini. Kenapa deh ngantuk? Sering dihina-hina sama temennya. Iya. Siapa biasanya yang hina? Ya. Jadi nggak boleh ada ya. Menghina temannya, mengolok-olok temannya itu nggak boleh, dilarang. Semua temannya itu wajib dirangkul, wajib dijadikan teman, nggak boleh. Kamu miskin, kamu nggak boleh berteman sama saya, boleh. Semuanya itu saudara, wajib merangkul.
satu sama lain. Nah, karena materinya sudah selesai, saya akan mengadakan ini tanya jawab. Di sini ada yang hafal Al-Quran? Belum ada. Belum ada. Proses. Sudah bisa membaca Al-Quran semua kan? Ya. Tajwid hafal? Tajwid bisa? Masih proses Pak. Masih proses. Surat yang dihafal apa? Ada yang hafal surat Wadduha? Ayo. Wadduha? Kalau ada saya kasih hadiah. Ayat, nanti. Ayat. Ayo amin. Ya. Nggak boleh malu. Pakai mic. Tunjukkan Yeti, kamu pasti bisa. Mat Yet, buat jajan Yet sama Pak Guru. Siapa namanya? Yeti. Ayo Yeti. Yeti kelas berapa nih? Kelas 1 Pak. Kelas 1 kan 6 ya? Kelas 1. Sambung ayat ya. Lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. ما ودعك ربك وما قلى ولسوف يعطيك ربك فترضى ووجدك ضالا فهدى فأما اليتيم فلا تقهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق العظيم. Ya, oleh bahasa Yeti. Pak Guru kasih ya. Samunya berapa? Samunya? Seikhlasnya Pak, yang penting merah. Samunya berapa biasanya? Seikhlasnya Pak, yang penting merah. Ya, ditanya, jawab ya. Jawab ya. Berapa samunya biasanya? Seikhlasnya. Seikhlasnya yang penting merah Pak itu. Biru udah apa-apa, Pak? Turun. Berapa biasanya samunya? Sangunya berapa? Pakai mic, pakai mic. Jawab deh. Berapa sangunya? 10.000, 50.000? Atau 10.000, 5.000? Berapa ya, Ti? 3.000? Jawab berapa? Berapa? Hah? 3.000. Oh, udah.
Karena sahurnya 3.000. 30. Udah ada uang kecil ya. Udah ada uang kecil biasanya. Terima kasih Bapak. Ya, semoga bermanfaat ya. Meskipun nilainya kecil, tapi yang di hati itu manfaatnya. Nanti bisa bermanfaat buat yatim, setiap harinya, bisa buat beli makan atau beli alat tulis. Ya. Nggak dikasih uang ya? Terima kasih ya. Tangannya yang lain. Ayo yang lain, beratus berani. Farul. Nggak usah malu-malu. Jadi kalau Bapak polisi ngomong siapa yang bisa, itu harus tampil ke depan. Siapa tahu dapat rezeki, ya kan? Terus nggak boleh malu-malu. Kalian bisa ngaji, kalian hafal satu surat, tapi kalian tidak berani untuk mengucapkan, maka ilmunya itu kan percuma juga kan? Kan betul? Nah, seperti nanti itu ya cerita ke orang tuanya, Bu, saya dikasih sama Pak Polisi, Pak Arman. Ini jadikan motivasi bagi diri kalian bahwa apa yang kalian lakukan secara benar dan dapat barokah dari Allah, pasti Allah akan membalasnya dengan kebaikan dan pahala. Betul nggak? Betul. Makanya kalau ngaji yang serius, jangan aja. Kalian main game dapat uang nggak? Jangan malah dimarahi sama orang tua. Dari sini ada pertanyaan nggak dari adik-adik? Ayo, yang punya cita-cita jadi polisi tadi banyak. Ayo. Silakan. Nah, mau apa jadi poluan? Syaratnya apa? Harus belajar yang pintar, ya kan? Harus patuh sama dan hormat sama Pak Guru dan Bu Guru. Biar apa? Biar ilmunya barokah. Nah, jadi nanti Bu Guru berdoa apa? Moga-moga saya jadi polisi, ada jadi tentara, ada jadi dokter, begitu ya. Kalau sudah ada pertanyaan, diakhiri ya karena sudah siang. Mungkin sudah ngantuk ya Bu. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.